Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Semoga masih semangat seperti di pagi hari. Nah, semoga Bapak Ibu dalam keadaan berbahagia dan tidak lupa cara bahagia. Kemudian kebahagiaan kita mudah-mudahan tidak ditentukan oleh tanggal tua ataupun tanggal muda. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengupload soal ke dalam CBT berbasis model. Nah, syarat yang pertama adalah Bapak Ibu telah selesai membuat soal menggunakan aplikasi Exam View Generator dan soal telah diekspor ke dalam tipe Blackboard 6 ataupun Blackboard 7. Nah, berikutnya yang harus dilakukan adalah silakan buka browsernya, kemudian diketik cbt.smkn1kotobaru.sch.id. Nah, di sini ada halaman login. Silakan gunakan halaman login dengan menggunakan akun masing-masing. Misalnya ini akunnya mantan usernya dan passwordnya silakan diketikkan. Kemudian kita klik login. Nah, berikut adalah halaman selamat datang di CBT berbasis model dan pastikan ini adalah akun Bapak Ibu sudah muncul namanya masing-masing. Kemudian kita klik Site Administration, kita pilih Manage Course and Categories. Nah, di sini sudah disiapkan data kategori dan di sini sudah ada course-nya. Nah, Bapak Ibu, di bagian kategori ini silakan disesuaikan saja Bapak Ibu mata pelajaran Bapak Ibu di kelas berapa. Di sini ada 2, kelas 10 ataupun kelas 11. Nah, sebagai contoh saya akan membuat ujian mata pelajaran animasi kelas 11 DKV 2. Nah, berarti di course kategoris yang kita pilih adalah kelas 11. Nah, kemudian di sebelah kanan kita klik Create New Course. Nah, kita klik New Course. Di sini silakan diberikan nama mata pelajaran Bapak Ibu, misalnya animasi 11 DKV2 Agus misalnya gitu. Kemudian kursornya itu nama pendeknya misalnya animasi. Nah, kemudian di sini geser ke bawah kita lihat course start date, ya artinya pelajaran ini akan dimulai kapan, mapel ini. Bapak Ibu sesuaikan dengan jadwal ujian. Misalnya jadwal saya adalah pada tanggal 10 Oktober 2025. Kita aktifkan mulai pukul ujian saya jam 8.00. Ya, kemudian enable artinya mulai diaktifkan pada kapan, ya, course ended berakhirnya kapan. Kalau ini kita enablekan, berarti tanggal yang kita buat di sini itu akan menentukan bahwasannya mata pelajaran kita nanti tidak bisa diakses. Nah, saya buat misalnya 10 Oktober juga 2025. Kalau ini ujiannya jam 8, jam 18. Ini kalau saya enablekan berarti mapel ini, mata pelajaran yang saya buat ini lebih dari jam 6 sore atau jam 18 sudah tidak bisa diakses lagi. Nah, kemudian boleh memberikan deskripsi. Dari sini juga boleh. Kita kopikan aja deskripsinya. Copy, paste di sini. Pastenya mana? Oke. Nah, kemudian geser ke bawah. Kita pilih course format. Nah, format yang kita pilih di sini adalah single activity. Silakan diklik single activity. Nah, nanti akan ditampilkan seperti ini. Kita pilih type of activity. Ya, kita pilih di sini adalah quiz. Ya. Kenapa ini yang kita pilih? Karena kita membuat mapel ini hanya untuk ulangan doang, untuk ujian saja, begitu ya.
Untuk ujian saja. Kemudian ini kita save and display. Nah, kemudian ini muncul lagi di sini nama kuisnya. Kalau tadi diminta nama mapelnya, sekarang kita samakan saja nama kuisnya atau nama ujiannya yang telah ditetapkan adalah sama dengan nama mapelnya. Kemudian keterangannya juga sama dengan mapelnya. Nah, jadi bedanya yang tadi kita akan membuat kelas mapel kita, dan yang ini adalah membuat ujian mapel kita, ya. Nah, setelah itu kita lihat timing, itu artinya jadwal ujian di mapel ini. Itu kapan, sesuaikan dengan tanggalnya Bapak Ibu. Kalau tadi saya buat tanggal 10 Oktober 2025, ujian saya mulai jam 9.00. Nah, ini 00. Oke. Artinya ujian mapel ini akan bisa dibuka siswa kalau sudah jam 9. Ya, kalau jam 9. Nah, kemudian close the quiz. Kapan berakhirnya ujian ini? Nah, ujian ini kita enablekan close the quiz. Kita buat saja sesuai dengan tanggalnya Oktober 2025. Silakan Bapak Ibu. Ini akan kita aktifkan kuis ini sampai dengan jam berapa? Kalau kita aktifkan sampai jam 5 sore berarti jam 17.00. Artinya kalau ada anak yang pada jam ini belum bisa ujian, dia akan bisa ujian sampai jam 17 atau jam 5 sore. Nah, kemudian time limit jangan lupa kita enablekan. Sesuaikan dengan waktu ujian Bapak Ibu, misalnya 60 menit. Ya, di sini 60 menit. Nah, kemudian kita pilih di sini grades. Nah, pada bagian grades kategori, attempt allowance, ini adalah menentukan berapa kalikah ujian ini boleh dikerjakan. Kalau defaultnya Bapak Ibu unlimited, artinya anak bisa berkali-kali. Jadi pada bagian grade ini, kita nggak boleh lupa untuk mengatur attempt allow. Nah, kalau attempt allow-nya kita pilih 1, artinya ini hanya bisa dikerjakan 1 kali, gitu ya. Nah, kemudian kita klik ke bagian review option. Ini digunakan sebenarnya defaultnya akan menampilkan kunci jawaban yang benar, yang salah, atau koreksi-koreksi ketika ujian selesai atau menampilkan nilainya. Nah, sekarang pada ujian bersama ini kita matikan semua supaya ketika siswa selesai ujian itu tidak menampilkan jawaban benar ataupun jawaban salah. Ya, jadi ini kita matikan semua saja supaya setelah selesai ujian tidak ditampilkan data analisisnya. Nah, barangkali kalau yang menggunakan masih dipakai untuk latihan, ya boleh, tapi karena ini untuk ujian, maka ini kita nonaktifkan semua, sehingga nanti tidak ditampilkan berapa nilainya atau skornya, berapa yang salah, berapa yang benar, mana yang salah, mana yang benar tidak akan ditampilkan, karena ini sudah kita hilangkan semua checklistnya. Kita tutup sebentar, kita turun lagi ke bagian extra restriction on attempt. Nah, di sini adalah password atau kata kunci atau PIN untuk menjalankan ujian dari mata pelajaran kita. Silakan Bapak Ibu ketik. Nah, inilah nanti yang akan Bapak Ibu kirimkan ke panitia ujian. PIN atau kode ujian kita masing-masing. Misalnya saya buat mantan. Nah, ini kita lihat di gambar mata, kita pastikan nih tulisannya huruf besar apa huruf kecil, atau jangan-jangan Bapak Ibu salah ketik, boleh diklik gambar matanya. Kemudian kalau sudah, kita klik save and display. Ingat yang kita atur adalah di timing, kemudian grade, kemudian review option, kemudian di extra restriction. Itu yang kita atur. Kemudian kita klik save and display. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini adalah nama mapel kita dan ini nama kuis kita.
sudah selesai kita buat. Ya, sudah selesai kita buat. Kita akan menambah pertanyaan. Nah, ini baru nama. Jadi yang kita buat adalah pengaturan nama mata pelajaran untuk ujian atau untuk kuis. Kemudian kapan kuis itu dijalankan atau bisa diakses. Kemudian apa PIN yang digunakan untuk mengakses. Yaitu setting-setting yang sudah kita lakukan. Berikutnya, Bapak Ibu menambahkan soal. Nah, menambahkan soal, kita akan mengimpor dari file Blackboard yang sudah Bapak Ibu buat dengan menggunakan exam view generator. Dengan cara di sini kita impor dulu ya Bapak Ibu. Kalau add question ini kalau soal-soalnya sudah kita impor. Jadi setelah selesai ini kita klik di question bank ya, di activity ini yang muncul kita klik question bank. Nah, di sini question bank, kemudian kita impor dulu dari menu question ini kita klik impor. Nah, kita pilih Blackboard karena kita sudah mengekspor jenis filenya Blackboard dari exam view manager yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang kita pilih choose file. Dari sini klik choose file. Kemudian kita pilih upload file. Nah, kita upload, kita klik lagi choose file lagi. Nah, sekarang kita cari lagi file kita, soal kita itu disimpannya di mana. Nah, kita cari ya. Bapak Ibu yang tahu posisinya, misalnya saya di sini misalnya. Nah, ini ya. Sebagai contoh ini soal ini. Blackboard saya di sini. Kemudian klik open. Ya, kemudian klik upload this file. Kemudian klik impor. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti akan muncul nih berapa banyak impor 5 question from file. Jadi soal yang Bapak Ibu impor 5. Nanti kalau 20 berarti importing 20 question from file gitu misalnya ya. Kemudian kita klik continue. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, soal kita sudah masuk nih melalui menu impor tadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian kita kembali ke kuis. Kita masukkan soal-soal ini ke dalam kuis yang bernama animasi. Ya, kita klik dari tombol activity ini, kemudian kita klik quiz. Nah, berikutnya baru di add question. Nah, klik add question. Nah, di sini Bapak Ibu di sebelah kanan bawah question tadi kita klik add. Nah, kemudian kita pilih from question bank. Ya, kita klik from question bank. Kemudian pada bagian ini type or select, kita klik Bapak Ibu. Ini nama soal tadi, soal saya 5. Ini nama file yang saya impor tadi, nama file soal. Kemudian dalam kurung 5. Artinya ini adalah soal yang saya impor tadi yang sebanyak 5. Itu yang akan kita masukkan ke dalam quiz. Ya, kita klik bagian ini. Nanti kalau soal Bapak Ibu 20 berarti dalam kurung 20. Ini adalah nama file yang kita impor, file Blackboard-nya. Kita klik ini. Kita klik also show question.
Kemudian kita klik apply filters. Ya, kemudian ini kita checklist semua di bagian atas ini untuk memilih semua soal. Kemudian kita klik add select question to the quiz. Ya, ini ya. Nah, ini sekarang soalnya sudah masuk semua nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan soal saya hanya 5. Nah, kemudian di sini ada maximum grade. Berapakah skor dari keseluruhan kuis ini? Saya buat 100. Berarti kalau benar semua dapat 100. Kemudian di sini ada shuffle. Nah, shuffle ini kita checklist karena akan berfungsi sebagai untuk mengacak nomor soal. Jadi nanti antara peserta 1 atau siswa 1 dengan siswa 2 itu nomornya nggak sama. Kemudian kita klik save. Oke Bapak Ibu, soal sudah masuk nih ke dalam kuis kita. Nah, langkah berikutnya adalah kita memasukkan siswanya ke dalam kuis. Artinya, memasukkan itu adalah siapa sih yang boleh mengerjakan kuis ini. Nah, kalau tadi di sini saya buat ini soal untuk kelas 11 DKV 2, ya berarti yang boleh mengerjakan soal saya adalah kelas 11 DKV 2 saja. Nah, bagaimana kalau satu soal ini untuk banyak kelas? Bisa. Nanti kita tinggal tambahkan saja. Nah, maka yang kita lakukan adalah di bagian course ini, kita klik partisipan. Nah, partisipan, di sini belum ada nih pesertanya ini. Belum ada. Nah, sekarang kita akan tambahkan partisipan atau peserta ujian. Kita klik enroll user. Nah, di sini nanti ada select cohort. Nah, kita pilih nih. Select cohort ini adalah untuk memilih kelas-kelasnya atau kelompok-kelompoknya. Jadi saya sudah buat di sini itu sesuai dengan kelompoknya adalah sesuai dengan nama kelasnya. Nah, mapel saya tadi hanya diakses oleh kelas 11 di KV2. Saya klik ini, kemudian saya cari kelas 11 di KV2. Ini 11 di KV2. Nah, sekarang ini nih sudah berada di atas nih 11 di KV2. Berarti mapel ini ya hanya bisa dikerjakan atau kuis ini bisa dikerjakan oleh 11 di KV2 saja. Nah, bagaimana kalau banyak kelas? Ya tinggal tambahkan lagi di sini. Misalnya selain 11 di KV1 ada juga 11 di KV2. 11 di KV2. 11 di KV1. Nih. Nah, ini berarti mapel atau kuis saya ini bisa dikerjakan oleh kelas 11 DKV2 dan 11 DKV1. Berikutnya Bapak Ibu kalau memang banyak kelasnya ya tinggal ditambahkan di sini saja. Nah, kalau salah nggak jadi ya ini yang disilang. Oh, ternyata ini nggak jadi nih DKV1. Nih saya silang aja nih. Berarti hanya untuk kelas 11 DKV2 doang. Kemudian assign role-nya ini pastikan ya sudah default ke student. Kemudian kita klik enroll select teach user and cohorts. Nah, kita klik, kita tunggu. Nah, sekarang ini siswanya sudah masuk nih. Sudah masuk seluruh siswa kelas 11 di KV 2. Sudah selesai Bapak Ibu. Berarti tugas Bapak Ibu mengupload soal sudah selesai, kemudian menambahkan peserta ujian juga sudah selesai. Ya, hanya sebatas itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.